Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah berfungsi mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, serta mengangkut balik darah dari seluruh tubuh ke jantung. Darah merupakan cairan kental berwarna merah. Darah terdiri atas dua bagian, yaitu bagian cair yang disebut plasma darah dan bagian padat yang disebut sel-sel darah. Plasma darah. Plasma darah berwarna kuning keruh, tersusun atas 90% air dan sisanya sari-sari makanan. Terdapat fibrinogen dan serum darah. Fibrinogen berperan dalam pembekuan darah dan serum berfungsi melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Sel-sel darah. Sel darah ada 3 macam, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Eritrosit mengandung hemoglobin yang berfungsi mengikat oksigen sehingga dapat diedarkan oleh darah dari jantung ke seluruh tubuh. Leukosit berwarna putih dan bentuknya selalu berubah-ubah karena aktif bergerak. Berfungsi membunuh kuman yang masuk ke dalam darah dan tubuh. Trombosit berbentuk tidak beraturan dan mudah pecah. Berfungsi dalam pembekuan darah. Organ dan proses peredaran darah. Peredaran darah dilakukan oleh organ jantung dan pembuluh darah. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri dan berfungsi sebagai pemompa darah. Setelah dipompa di jantung, darah dialirkan ke seluruh tubuh. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Ada 2 macam pembuluh darah, yaitu arteri dan vena. Pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi dilewati darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Letaknya agak dalam dan tersembunyi dari permukaan tubuh. Pembuluh nadi terdiri atas pembuluh nadi tubuh atau aorta dan pembuluh nadi paru-paru. Aorta membawa darah yang kaya oksigen menuju tubuh bagian atas dan bagian bawah. Pembuluh nadi paru-paru membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik dilewati darah yang menuju jantung. Letaknya dekat permukaan kulit dan tampak kebiru-biruan. Dinding pembuluh tipis, tidak elastis, dan mempunyai katup di sepanjang pembuluhnya. Pembuluh balik terdiri atas pembuluh balik tubuh dan pembuluh balik paru-paru. Ujung-ujung pembuluh yang terkecil dinamakan pembuluh kapiler. Peredaran darah. Peredaran darah dalam tubuh ada 2 macam, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar adalah peredaran darah
yang berasal dari jantung kemudian mengalir ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Darah keluar membawa oksigen, lalu kembali ke jantung membawa karbon dioksida. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Darah yang menuju ke paru-paru mengandung karbon dioksida, dan darah yang kembali ke jantung membawa oksigen. Organ peredaran darah dapat mengalami gangguan, antara lain stroke, jantung koroner, anemia, hipertensi, dan leukemia. Gangguan pada organ peredaran darah manusia. Stroke dan jantung koroner disebabkan terjadinya penyempitan pembuluh nadi karena endapan lemak atau zat kapur. Penyumbat mengakibatkan berhentinya aliran darah. Jika aliran darah yang menuju ke otak tersumbat, maka akan mengakibatkan stroke. Jika yang tersumbat adalah aliran darah ke jantung, maka akan terjadi serangan jantung koroner. Anemia disebabkan kurangnya jumlah sel darah merah sehingga kemampuan darah untuk mengangkut oksigen menjadi berkurang. Leukemia disebut juga kanker darah, adalah bertambahnya jumlah sel darah putih secara tidak terkendali, bahkan dapat memakan sel darah merah dan keping darah. Organ peredaran darah sangat penting perannya bagi tubuh. Karena itu, harus dipelihara. Caranya, dengan berolahraga secara teratur, tidak memakan makanan berlemak, dan tidak merokok serta minum minuman beralkohol.